Aku tidak pernah menyangka satu kalimat bisa menghancurkan rasa aman seorang anak. Kalimat yang diucapkan dengan ringan, tapi menusuk jauh ke dalam hatiku sebagai seorang ibu. Suruh anakmu pindah ke gudang saja. Bukan karena ia berbuat salah, bukan karena ia nakal, tapi hanya karena tangisnya dianggap mengganggu. Saat itu aku melihat matanya berkaca-kaca, memelukku sambil berbisik pelan. Bu, Arka bikin repot ya? Dan di detik itu juga, aku tahu jika aku tetap diam, aku akan mengkhianati anakku sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita Fafa. Terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah ini. Kisah tentang perjuangan seorang ibu yang memilih melangkah pergi demi menjaga harga diri dan hati anaknya. Sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan saya meminta dukungan dari kalian semua. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan cerita ini agar semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah nyata penuh makna ini. Dukungan kalian adalah semangat bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita terbaik. Namaku Ratna. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berubah sejauh ini, hanya dalam hitungan tahun. Dahulu, aku adalah seorang istri biasa. Hidup sederhana, tidak berlebihan, tapi cukup. Aku punya suami yang bertanggung jawab, dan seorang anak laki-laki yang menjadi pusat duniaku. Arka. Anak itu adalah cahaya dalam hidupku. Semuanya runtuh 2 tahun lalu, ketika suamiku meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Hari itu masih terukir jelas di kepalaku. Telepon yang berdering di siang bolong, suara orang asing di seberang sana. Kata-kata yang awalnya tidak kupahami. Lalu perlahan terasa seperti palu menghantam kepalaku berulang kali. Sejak hari itu, aku tidak hanya kehilangan suami. Aku kehilangan arah, kehilangan pegangan, kehilangan rasa aman. Arka masih terlalu kecil untuk memahami kematian. Ia hanya tahu ayahnya tidak pulang lagi. Setiap malam, ia duduk di dekat pintu menunggu. Bertanya dengan polos, "Bu, ayah lembur ya?" Dan aku harus berbohong demi menenangkan hatinya. Beberapa bulan setelah pemakaman, tabunganku menipis. Aku tidak punya pekerjaan tetap saat itu. Dengan berat hati, aku menerima tawaran dari orang tua suamiku untuk tinggal bersama mereka. Mereka berkata, "Kamu dan Arka keluarga kami, tinggallah di sini." Awalnya, aku bersyukur. Kupikir setidaknya Arka masih punya keluarga besar. Setidaknya ia tidak tumbuh tanpa keluarga besar. Hari-hari pertama terasa baik-baik saja. Aku bangun paling pagi, membersihkan rumah, memasak, mencuci, melakukan semua yang bisa aku lakukan agar tidak dianggap menumpang. Aku ingin mereka melihat bahwa aku berusaha. Namun perlahan, aku mulai merasakan perubahan. Tatapan ibu mertua tidak lagi hangat. Senyumnya jarang muncul. Setiap kali aku berbicara, jawabannya singkat. Setiap kesalahan kecil selalu dibesar-besarkan. Garam kurang asin, lantai masih basah. Baju tidak langsung disetrika. Aku menelan semuanya. Aku pikir mungkin ini hanya proses penyesuaian. Arka, anakku, justru menjadi sasaran berikutnya. Sejak kehilangan ayahnya, Arka sering terbangun di malam hari. Kadang menangis, kadang memanggil ayahnya dalam tidur. Tubuh kecilnya bergemetar saat ia terbangun dan menyadari ayahnya benar-benar tidak ada. Aku memeluknya. Aku mengusap rambutnya. Aku biarkan ia menangis di dadaku. Bagiku, itu bukan manja. Itu luka. Namun di mata ibu mertua, semuanya berbeda. Anak laki-laki kok cengeng begitu? Kamu terlalu memanjakan dia, Ratna. Kalau terus begitu, dia tidak akan jadi anak kuat. Setiap kalimat itu seperti pisau kecil yang menusuk pelan-pelan. Aku ingin menjelaskan, ingin berteriak bahwa anakku hanya sedang berduka. Tapi aku menahan diri. Aku takut dianggap melawan. Kami ditempatkan di sebuah kamar kecil di bagian belakang rumah. Awalnya, kamar itu adalah gudang. Rak kayu tua masih menempel di dinding.
Bau lembab tidak pernah benar-benar hilang. Ventilasinya kecil, cahaya matahari jarang masuk. Aku bersihkan sebisaku, menaruh strei bersih, menempelkan gambar-gambar agar terlihat seperti kamar anak-anak. Aku ingin Arka merasa itu rumah. Namun tetap saja, aku tahu, kami hanya diterima, bukan diinginkan. Setiap kali ada tamu, Arka diminta diam. Jangan berisik, jangan keluar kamar, jangan mengganggu. Jika ia terlalu keras tertawa, aku mendapat tatapan tajam. Jika ia bermain terlalu lama di ruang depan, ibu mertua berdehem keras seolah memberi peringatan. Arka mulai berubah. Ia menjadi pendiam. Ia sering bertanya pelan sebelum melakukan sesuatu. "Bu, Arka boleh duduk di sini? Bu, Arka boleh minum?" Hatiku perih setiap mendengarnya. Suatu sore aku mendengar ibu mertua berbicara dengan tetangga. Tanpa sadar, aku mendengar dari dapur. Sejak anak itu tinggal di sini, rumah jadi tidak tenang. Anaknya terlalu sensitif, ibunya juga tidak tegas. Aku berdiri terpaku. Tanganku gemetar memegang gelas. Aku ingin keluar dan berkata bahwa kami tidak meminta apa-apa selain tempat berteduh. Tapi kakiku tidak mampu melangkah. Malam itu, Arka menangis lagi dalam tidurnya. Aku memeluknya lebih erat dari biasanya. Dalam hati, aku bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku egois karena bertahan di sini? Apakah aku salah karena ingin anakku tetap punya keluarga? Namun, jauh di lubuk hatiku, aku mulai sadar, rumah ini tidak lagi ramah. Bukan karena bangunannya, tapi karena hatinya. Dan tanpa aku sadari, malam-malam itu menjadi awal dari keputusan terbesar dalam hidupku. Hari itu adalah hari yang sangat melelahkan bagiku. Sejak pagi, tubuh Arka terasa panas. Demamnya naik turun, wajahnya pucat, dan matanya tampak sayu. Ia tidak banyak bicara seperti biasanya. Setiap kali aku bertanya apakah kepalanya sakit, ia hanya mengangguk pelan. Aku mengompres dahinya dengan kain basah. Setiap beberapa menit aku mengganti airnya. Dalam hati aku terus berdoa semoga panasnya segera turun. Aku tidak berani membawanya ke dokter karena uang kami sangat terbatas. Aku hanya mengandalkan obat penurun panas yang tersisa dan doa seorang ibu yang tidak pernah putus. Seharian, aku tidak meninggalkan kamar kecil itu. Aku duduk di lantai, menyandarkan punggung ke dinding lembab, mengawasi nafas Arka. Sesekali ia menggigil, lalu kembali terlelap. Saat itulah aku merasa paling tak berdaya sebagai seorang ibu. Melihat anak sakit, tapi tidak punya banyak pilihan. Menjelang sore, hujan turun rintik-rintik. Udara menjadi lebih dingin. Aku menutup ventilasi kecil dengan kain agar angin tidak langsung masuk. Aku memeluk Arka lebih erat. Namun, malam hari, keadaannya justru memburuk. Arka mulai mengigau. Ia menyebut nama ayahnya berulang kali. "Ayah, jangan pergi. Ayah, tunggu Arka." Tangisnya pecah. Tangis yang bukan sekedar tangis anak kecil, tapi tangis kehilangan yang terlalu besar untuk usianya. Aku mengusap pipinya, membisikkan kata-kata lembut agar ia tenang. Tapi suara tangis itu rupanya terdengar ke depan rumah. Pintu kamar kami terbuka tiba-tiba. Tanpa ketukan, tanpa salam. Ibu mertuaku berdiri di ambang pintu dengan wajah datar, bahkan cenderung kesal. Tangannya bersedekap di dada. "Kenapa anak itu selalu menangis malam-malam?" tanyanya dengan nada tinggi. Aku berdiri perlahan, berusaha tetap sopan. "Maaf, Bu, Arka sedang demam, ia mengigau." Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, ibu mertua langsung menghela nafas dengan kesal. "Alasan lagi," katanya. "Setiap malam selalu saja begitu." Aku menelan ludah. Dadaku terasa sesak. "Bu, dia hanya anak kecil. Dia kehilangan ayahnya," kataku pelan, hampir berbisik. Namun kata-kataku seperti tidak pernah sampai ke hatinya. Ia melangkah satu langkah lebih dekat. "Mulai besok, suruh anakmu pindah ke gudang belakang." Aku membeku. "Gudang?" Suaraku bergetar. "Yang dekat dapur itu, Bu."
Iya, jawabnya singkat. Biar tidak mengganggu orang tidur. Dunia seakan berhenti berputar saat itu. Gudang itu tidak pernah dipakai untuk tidur. Lantainya dingin, penuh debu, dan bau apek. Bahkan orang dewasa pun tidak nyaman berada lama di sana. Aku mencoba menahan air mata. Bu, Arka sedang sakit. Gudang itu dingin dan lembab. Saya mohon. Aku belum selesai berbicara, tapi suaranya langsung meninggi. Kalau kamu tidak sanggup mengikuti aturan di rumah ini, lebih baik kamu pergi. Kalimat itu jatuh seperti palu, menghantam tepat di dadaku. Arka yang sejak tadi setengah sadar, tiba-tiba memeluk aku erat. Tangannya kecil, tapi cengkeramannya kuat. Tubuhnya gemetar. Bu, katanya dengan suara lirih. Arka salah ya? Arka janji nggak nangis lagi. Hatiku remuk. Aku berlutut, memeluknya, mencium kepalanya berulang kali. Bukan salah Arka, Nak. Bukan. Tapi air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Ibu mertuaku menatap kami sekilas, lalu berbalik pergi. Tidak ada empati, tidak ada ragu. Seolah yang baru saja ia ucapkan adalah hal biasa. Pintu ditutup dengan suara cukup keras. Aku duduk terdiam lama sekali setelah itu. Arka tertidur lagi di pelukanku, kelelahan karena demam dan tangis. Sementara aku tidak tahu harus berbuat apa. Di dalam kepalaku hanya ada satu pertanyaan yang berulang-ulang muncul. Apakah anakku benar-benar tidak diinginkan di rumah ini? Malam itu terasa sangat panjang. Setiap detik berlalu dengan rasa perih yang semakin mendalam. Aku menyadari sesuatu yang sangat menyakitkan. Boleh aku dianggap beban, tapi aku tidak bisa menerima anakku diperlakukan seperti gangguan. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Kalau tidak sanggup ikut aturan di rumah ini, lebih baik kamu pergi. Dan untuk pertama kalinya sejak aku tinggal di rumah itu, aku mulai mempertimbangkan untuk benar-benar pergi. Bukan karena emosi, bukan karena marah. Tapi karena hati seorang ibu tidak sanggup melihat anaknya tumbuh dengan rasa bersalah hanya karena ia sedang berduka. Malam itu, aku tahu sesuatu dalam hidupku akan berubah selamanya. Malam itu, hujan turun tanpa henti. Bunyi rintiknya mengenai atap seng terdengar seperti ketukan panjang yang tak pernah selesai. Udara dingin merayap masuk melalui celah-celah dinding kamar kecil kami. Aku duduk bersandar di sudut ruangan, memeluk lutut, menatap Arka yang terlelap di atas kasur tipis. Wajahnya masih pucat, bibirnya sedikit kering. Nafasnya belum sepenuhnya teratur. Sesekali ia mengerang pelan dalam tidur, seolah sedang bermimpi buruk. Aku menyentuh dahinya perlahan. Panasnya sudah mulai turun, tapi tubuhnya masih lemah. Aku menarik nafas panjang. Rasanya seperti baru saja melewati badai, tapi awannya belum sepenuhnya pergi. Kata-kata itu masih terngiang jelas di kepalaku. Suruh anakmu pindah ke gudang. Kalau tidak sanggup ikut aturan rumah ini, lebih baik kamu pergi. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan pikiran. Tapi semakin aku mencoba merupakannya, semakin kuat kata-kata itu menghantam kesadaranku. Aku bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku terlalu sensitif? Apakah aku membesar-besarkan keadaan? Namun setiap kali pertanyaan itu muncul, wajah Arka yang memelukku sambil berkata, "Arka salah ya, Bu?" kembali terbayang. Dan semua keraguan itu runtuh seketika. Aku bangkit perlahan, takut membangunkannya. Aku berjalan beberapa langkah ke arah jendela kecil, membuka sedikit kain penutupnya. Lampu teras masih menyala. Rumah itu tampak tenang dari luar. Tidak ada yang terlihat terganggu. Tidak ada yang tampak gelisah. Hanya aku. Aku menyadari betapa sunyinya perasaanku saat itu. Di rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung, aku justru merasa sendirian. Aku duduk kembali di samping Arka. Kupandangi wajahnya lama sekali. Aku teringat hari-hari ketika ayahnya masih ada.
Arka selalu berlari menyambut ayahnya sepulang kerja. Tertawa keras, memeluk erat, lalu bercerita tentang hal-hal kecil yang terjadi di sekolah. Sekarang, semua itu hanya tinggal kenangan. Aku menggenggam tangan kecilnya. "Maafkan ibu, nak," bisikku pelan. "Kalau ibu belum bisa memberimu dunia yang layak." Air mataku jatuh ke punggung tangannya. Aku cepat-cepat mengusapnya. Takut ia terbangun. Dalam keheningan malam itu, pikiranku mulai bekerja. Aku menghitung-hitung kemungkinan. Jika aku pergi, aku tidak punya tempat tinggal tetap. Aku tidak punya tabungan yang cukup. Aku tidak punya pekerjaan yang menjanjikan. Tapi jika aku bertahan, Arka akan terus merasa dirinya salah hanya karena ia menangis. Ia akan tumbuh dengan rasa takut menahan perasaannya sendiri demi menyenangkan orang lain. Dan itu jauh lebih menakutkan bagiku. Aku teringat pesan mendiang suamiku sebelum ia meninggal. Kalau suatu hari aku tidak ada, jaga Arka. Jangan biarkan siapapun meremehkannya. Saat itu aku menutup wajah dengan kedua tanganku. Dadaku naik turun menahan tangis yang ingin pecah. Aku tidak ingin menangis keras. Aku tidak ingin ada yang tahu betapa rapuhnya aku malam itu. Menjelang tengah malam, hujan mulai reda. Rumah semakin sunyi. Semua orang tampaknya sudah terlelap. Aku berdiri, mengambil tas tua yang tersimpan di bawah kasur. Tas itu sudah lama tidak kupakai. Aku mulai mengemas pakaian kami, satu persatu. Tidak banyak. Beberapa potong baju, pakaian Arka, obat-obatnya, dan sedikit uang yang kusimpan diam-diam. Tanganku gemetar setiap kali melipat baju. Setiap lipatan terasa seperti keputusan besar. Aku berhenti sejenak menatap sekeliling kamar itu. Kamar yang tak pernah benar-benar menjadi milik kami. Aku teringat betapa kerasnya aku berusaha menjadikannya seperti rumah. Tapi rumah bukan soal dinding atau atap. Rumah adalah rasa aman. Aku menulis sesuatu di secari kertas, lalu merobeknya lagi. Aku tidak tahu harus menulis apa. Apapun yang kutulis, rasanya tidak akan mengubah apapun. Tidak ada yang menyesal kami pergi. Aku memilih diam. Menjelang subuh, Arka terbangun sebentar. Matanya setengah terbuka. "Bu, ibu belum tidur?" Aku tersenyum tipis. "Sebentar lagi, nak. Tidur lagi ya." Ia mengangguk, lalu memelukku. "Bu, Arka mimpi ayah." Aku mengusap rambutnya. Ayah pasti jaga Arka dari sana. Ia tersenyum kecil, lalu tertidur kembali. Saat azan subuh terdengar dari kejauhan, aku tahu, inilah saatnya. Aku menggendong Arka dengan hati-hati. Tubuhnya ringan, tapi beban di dadaku terasa sangat berat. Aku membuka pintu kamar perlahan. Setiap langkah kuusahakan tidak bersuara. Aku melangkah keluar rumah itu tanpa menoleh. Tanpa pamit, tanpa air mata yang jatuh keras. Hanya satu tekad yang menuntunku melangkah ke depan. Aku boleh takut. Aku tidak tahu harus kemana. Tapi aku tidak akan membiarkan anakku tumbuh di tempat yang membuatnya merasa tidak layak. Dan malam panjang itu menjadi awal dari perjalanan hidup kami yang baru. Kami keluar dari rumah itu dengan langkah ringan, tapi hati berat. Hujan sudah berhenti, tapi tanah masih basah dan berair. Arka tertidur dalam gendonganku, lelah setelah malam panjang yang penuh tangis dan demam. Aku berjalan perlahan, memastikan ia tetap hangat. Dalam hati, aku mengulang-ulang satu janji. Aku tidak akan membiarkan anakku merasa tidak dicintai lagi. Awalnya, kami tidak punya tujuan pasti. Tidak ada rumah yang menunggu. Tidak ada teman yang bisa dijadikan tempat berteduh jangka panjang. Aku hanya membawa tas kecil berisi pakaian dan obat-obatan seadanya. Namun, aku tahu satu hal. Kami harus pergi dari tempat yang menyakiti hati Arka. Itu lebih penting daripada rasa takut akan masa depan. Setelah berjalan beberapa kilometer, aku teringat seorang teman lama, Maya. Kami sudah lama tidak berkomunikasi,
tapi aku ingat rumahnya selalu hangat. Aku memberanikan diri menghubunginya lewat telepon yang hampir habis baterainya. Suara Maya terdengar kaget, tapi hangat. Ia berkata, "Ratna, kalau kalian mau, datang saja. Aku punya kamar kosong. Jangan pikirkan apapun. Kalian aman di sini." Hatiku hampir meledak oleh rasa lega. Aku menahan air mata, menggandeng Arka lebih erat. Malam itu kami menumpang di rumah Maya. Rumahnya kecil, sederhana, tapi penuh kehangatan yang lama tak kurasakan. Arka tersenyum sedikit ketika melihat kasur kecil yang disiapkan untuknya. Senyumnya bagiku lebih berharga dari emas dunia. Hari-hari pertama sangat berat. Aku harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, menghadapi teman lama yang menatap kami dengan rasa ingin tahu, dan mengatur hidup kami dengan sangat hati-hati. Aku tidak punya pekerjaan tetap, setiap rupiah harus diperhitungkan. Tapi aku tidak menyerah. Aku mulai bekerja serabutan, mencuci baju tetangga, membersihkan rumah, bahkan menjual gorengan di depan sekolah. Tubuhku lelah. Terkadang aku pulang hanya bisa duduk di lantai sambil menatap Arka yang tertidur, tapi hatiku tenang. Arka mulai terbiasa dengan rutinitas baru. Ia mulai tersenyum lagi, tertawa kecil, bermain dengan teman-teman di sekitar rumah Maya. Setiap malam sebelum tidur, aku selalu duduk di samping Arka dan memeluknya erat. Aku menatap wajahnya yang mulai kembali ceria, dan aku selalu berkata dalam hati, "Arka, nak, ibu tidak akan pernah membiarkanmu merasa tidak dicintai." Suatu malam ketika Arka terbangun sebentar, ia menatapku dengan mata bulatnya. "Bu, makasih ya, nggak ninggalin Arka," katanya lirih. Aku menahan air mata. Kata-kata itu sederhana, tapi menembus jantungku lebih dalam daripada apapun. Aku tahu semua perjuangan ini tidak sia-sia. Aku tahu setiap tetes keringat, setiap malam tanpa tidur, setiap rasa lapar yang kutahan demi Arka, semuanya berarti. Aku juga belajar banyak tentang kesabaran. Anak kecil ini, meski kehilangan banyak hal, mulai menunjukkan keteguhan hati. Ia mulai percaya pada ibu dan perlahan percaya pada dunia lagi. Aku memberinya ruang untuk menangis, untuk tertawa, untuk merasa aman. Tidak ada yang salah dengan menangis, tidak ada yang salah dengan perasaan. Bulan-bulan berlalu, aku mulai mendapatkan pekerjaan tetap sebagai penjaga kantin di sebuah sekolah kecil. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk membayar kontrakan kecil dan membeli kebutuhan Arka. Kami bukan berada di rumah mewah, tapi ini adalah rumah kami. Tempat di mana Arka bisa bermain tanpa takut dimarahi. Tempat di mana kami bisa bernafas lega. Aku mengajari Arka banyak hal tentang kehidupan, tentang keberanian, tentang kesederhanaan. Aku ingin ia tahu bahwa kehilangan tidak selalu berarti kalah. Bahwa cinta seorang ibu bisa menjadi pelindung yang paling kuat meski dunia tampak dingin dan kejam. Suatu sore saat Arka bermain di halaman rumah Maya, seorang tetangga bertanya padaku, "Ratna, kamu tidak takut kesulitan sendirian membesarkan anakmu?" Aku tersenyum pelan. "Tidak, karena aku punya satu alasan terbesar untuk bertahan. Anakku." Aku menyadari bahwa hidup kami mungkin tidak sempurna, tapi di sini kami bebas dari tatapan yang menyakitkan. Di sini Arka merasa diterima, dicintai, dan aman. Dan bagiku, itulah rumah sesungguhnya. Bukan sekedar bangunan, bukan sekedar alamat, tapi rasa aman dan cinta yang tulus. Malam itu aku menatap langit melalui jendela kamar kontrakan. Bintang-bintang bersinar redup. Aku berjanji pada diri sendiri dan pada Arka. Apapun yang terjadi, kami akan bertahan. Kami akan membangun hidup baru, penuh cinta dan keberanian. Dan di saat itulah, aku merasakan sesuatu yang belum kurasakan sejak lama. Ketenangan. Ketenangan yang lahir dari keputusan yang tepat. Kami mungkin miskin secara materi, tapi kami kaya akan cinta, keberanian, dan harapan. Dan aku tahu, perjalanan kami baru saja dimulai. Waktu berjalan begitu cepat. Rasanya baru kemarin aku dan Arka melangkah keluar dari rumah mertuaku, menembus hujan malam itu dengan hati berat. Tapi sekarang, beberapa tahun telah berlalu. Aku dan Arka telah menemukan kehidupan baru, yang sederhana namun penuh dengan kebebasan dan cinta.
Kami tinggal di sebuah kontrakan kecil. Tidak luas, tidak mewah, tapi hangat. Arka sekarang bersekolah di dekat rumah, dan ia mulai memiliki teman-teman kecil yang menyenangkan. Aku melihatnya tersenyum, tertawa, berlari di halaman rumah tanpa rasa takut atau rasa bersalah. Dan setiap kali aku melihat itu, hatiku terasa penuh. Aku sendiri sudah mulai menyesuaikan diri dengan rutinitas baru. Pekerjaan sebagai penjaga kantin sekolah cukup menutupi kebutuhan kami. Aku bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk Arka, menyiapkan kantin, melayani murid-murid yang ramai, pulang dan mengajari Arka mengerjakan PR. Tubuhku sering letih, tapi hatiku tidak pernah lelah, karena aku tahu setiap keringat, setiap lelah adalah untuk masa depan anakku. Suatu sore, kabar dari keluarga lama datang. Aku mendengar bahwa ibu mertuaku jatuh sakit. Aku tidak kaget, tapi ada rasa sedih yang samar-samar muncul. Ada sedikit rasa penyesalan yang seakan mencoba muncul di hati. Tapi aku cepat mengusirnya. Aku sadar, penyesalan sejati bukan tentang meninggalkan rumah itu. Penyesalan sejati adalah jika aku membiarkan Arka terus hidup dengan rasa tidak dicintai, merasa bersalah atas dirinya sendiri. Aku duduk di kamar kecil kontrakan sambil menatap Arka yang sedang tertidur. Wajahnya tenang, pipinya merah merona karena bermain seharian. Aku meneteskan air mata, bukan karena sedih, tapi karena lega. Aku berhasil membawanya keluar dari situasi yang menyakitkan. Aku berhasil memberikan padanya ruang untuk tumbuh dengan hati yang bahagia. Hari demi hari, Arka tumbuh menjadi anak yang kuat, cerdas dan penuh empati. Ia mulai memahami nilai kesederhanaan, menghargai hal-hal kecil, dan menghormati orang lain. Aku mengajarinya bahwa tidak apa-apa untuk merasa sedih, tapi yang penting adalah bangkit kembali. Aku mengajarkan bahwa kehilangan tidak harus membuat kita kalah, dan cinta seorang ibu akan selalu menjadi pelindung yang paling kuat. Suatu malam, Arka memeluk aku sebelum tidur. "Bu, Arka bangga punya ibu," katanya. Aku menatapnya lama, merasakan air mata hangat menetes di pipiku. Kata-kata sederhana itu bagiku lebih berharga daripada harta atau pujian dunia. Aku tahu, keputusan untuk pergi dari rumah mertuaku adalah keputusan yang tepat. Aku tidak menyesal. Tapi kehidupan tetap membawa ujian. Tidak semua orang memahami pilihanku. Ada tetangga lama yang menatapku aneh, ada orang yang berbisik. Seorang ibu pergi meninggalkan rumah mertuanya begitu saja. Tapi aku tidak lagi peduli. Aku tahu setiap langkah yang kuambil adalah untuk melindungi anakku. Dan itu adalah hal yang paling benar dalam hidupku. Aku mulai menata masa depan lebih serius. Aku menabung sedikit demi sedikit untuk pendidikan Arka, berharap suatu hari ia bisa meraih cita-citanya tanpa merasa kekurangan atau tertekan. Aku juga belajar untuk mandiri secara finansial. Tidak ada lagi ketergantungan, tidak ada lagi rasa takut kehilangan tempat tinggal. Aku menemukan kekuatan yang selama ini tertutup oleh rasa takut dan tekanan rumah lama. Suatu sore, Arka duduk di pangkuanku dan berkata, "Bu, aku mau bantu ibu jual gorengan lagi." Aku tersenyum sambil menggeleng. "Enggak, Nak. Kamu harus sekolah dulu, belajar. Tugas ibu yang urus semuanya." Tapi aku tersenyum karena hatiku lega. Ia sudah menjadi anak yang peduli, penuh rasa tanggung jawab dan bahagia. Itu adalah hadiah terbesar yang bisa kuberikan dan kuterima sebagai seorang ibu. Aku sering duduk di malam hari, menatap bintang-bintang dari jendela kontrakan. Aku merenung tentang perjalanan hidup ini. Semua penderitaan, semua air mata, semua rasa takut, ternyata membentuk kami menjadi lebih kuat. Aku belajar bahwa keberanian terkadang bukan tentang melawan orang lain, tapi tentang melawan ketakutan sendiri. Aku belajar bahwa cinta seorang ibu bisa menjadi cahaya di saat dunia terlihat gelap dan dingin. Aku juga belajar untuk memaafkan, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Memaafkan ibu mertuaku, memaafkan masa lalu, memaafkan semua perlakuan yang menyakitkan, agar aku bisa melangkah maju tanpa membawa beban yang tidak perlu. Arka layak hidup tanpa dendam, dan aku harus menjadi teladannya. Hari demi hari, aku melihat perubahan dalam diri Arka. Ia menjadi anak yang penuh rasa syukur, berani dan percaya diri.
Ia mulai mengekspresikan diri tanpa takut dimarahi. Ia belajar bahwa kesalahan bukanlah akhir dari segalanya, dan setiap orang berhak mendapatkan kasih sayang. Aku merasa bangga, bukan hanya karena ia berhasil bertahan, tapi karena ia tetap menjadi dirinya sendiri. Anak yang tulus, cerdas, dan penuh kasih. Kini ketika aku menatap masa lalu, aku tahu satu hal. Aku tidak menyesal. Aku tidak menyesal meninggalkan rumah yang dingin dan penuh tatapan tajam. Aku tidak menyesal menghadapi semua kesulitan sendirian. Semua itu adalah bagian dari perjalanan kami, yang membentuk kami menjadi lebih kuat. Aku percaya bahwa setiap ibu memiliki kekuatan untuk melindungi anaknya, meski harus menghadapi dunia sendirian. Dan aku bersyukur karena aku memiliki keberanian itu. Aku bersyukur karena Arka memiliki hati yang tetap murni, penuh rasa cinta dan percaya diri. Malam itu, aku memeluk Arka, menatap wajahnya yang tenang dan berbisik dalam hati. "Nak, apapun yang terjadi, ibu selalu ada untukmu. Ibu tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan aku bersyukur kita bisa memulai hidup baru, di mana kita bebas dari rasa takut dan rasa tidak diinginkan. Aku tahu perjalanan kami belum selesai. Masih ada banyak hal yang harus kami hadapi. Tapi aku yakin, selama kami memiliki cinta, keberanian, dan keyakinan, tidak ada yang bisa menghancurkan kami. Dan aku yakin satu hal, keputusan untuk pergi adalah keputusan terbaik dalam hidupku dan hidup anakku." Sahabat cerita Fafa, kisah ini mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Terkadang, keberanian seorang ibu bukan tentang melawan orang lain, tapi tentang melindungi hati anaknya. Bahkan, jika itu berarti harus meninggalkan tempat yang dianggap rumah. Pergi bukan berarti menyerah, tapi memilih kasih sayang dan rasa aman sebagai prioritas. Anak-anak membutuhkan ruang untuk merasa dicintai, dihargai, dan aman. Lebih dari segalanya. Keputusan yang sulit, malam-malam panjang penuh tangis, dan perjuangan tanpa akhir bukanlah kelemahan, tapi bentuk cinta sejati yang tak bisa diukur dengan kata-kata. Aku belajar bahwa cinta seorang ibu bisa menjadi cahaya di saat dunia terlihat gelap, kekuatan di saat kita lemah, dan pelindung ketika segalanya terasa menghancurkan. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini memberi kekuatan bagi setiap orang tua, setiap anak, dan siapa saja yang sedang berjuang melindungi hati yang paling berharga dalam hidupnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan cerita ini, agar semakin banyak yang terinspirasi. Sampai jumpa di cerita Fafa berikutnya dengan kisah baru, pelajaran baru, dan inspirasi baru.